Pada episode sebelumnya, Takemichi dan Naoto sedang berada di depan gedung konstruksi untuk mencari Osanai. Osanai adalah pimpinan geng Mobius di masa lalu yang berkonflik dengan Toman dan mengakibatkan tewasnya Ryugu Jiken. Setelah menemukan Osanai, Naoto langsung menginterogasinya dengan banyak pertanyaan penting tentang geng Tokyo Manji. Hal ini membuat Osanai menggebrak meja karena dia sudah tidak ingin berurusan dengan Toman lagi. Dia juga mengatakan bahwa insiden ini hanyalah permulaan saja. Semua konflik yang terjadi ini ternyata telah direncanakan oleh seseorang yang menginginkan Toman hancur. Sebelum memasuki isi cerita, seperti biasa, buat kalian yang baru saja datang, silahkan untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate dari kami. Baiklah teman-teman, inilah alur cerita Tokyo Revengers episode 7. Datangnya puluhan anggota Mobius yang dipimpin oleh Osanai membuat suasana di dalam gedung terbengkalai ini menjadi sangat tegang. Anak buah Osanai ini pun langsung mengerumuni Maiki dan kawan-kawan supaya mereka tidak kabur. Namun hal ini tidak membuat Maiki dan gengnya menjadi ciut. Dia pun menanyakan pada Osanai mengapa dia membawa banyak teman hanya untuk melawan bocah SMP. Osanai hanya pura-pura goblok dan gengnya langsung tertawa girang mendengar perkataan Maiki. Takemichi yang melihat sosok Osanai saat ini benar-benar sangat bingung. Osanai yang saat ini sangat berbeda dengan Osanai di masa depan yang nampak sangat lemah dan kebingungan. Saat itu, Osanai memandangi Takemichi dan tanpa basa-basi langsung menghajarnya habis-habisan. Tatapan mata Takemichi adalah jenis tatapan yang sangat dibenci oleh Osanai. Namun ketika dia akan kembali mendaratkan pukulannya, tiba-tiba Pahchin langsung menghentikannya. Pahchin mengatakan pada Osanai bahwa dia harus melawannya. Takemichi yang sudah babak belur benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Yang dia inginkan saat ini adalah supaya Toman tidak berseteru dengan Mobius. Tapi mau berdiri saja dia sudah kesulitan. Maiki pun menyuruh Takemichi untuk duduk dan melihat saja, karena ini sebenarnya adalah pertarungan Pahchin. Dalam pertarungan ini, Pahchin dibuat babak belur oleh Osanai. Kecepatan pukulan Osanai membuat Pahchin sangat kewalahan. Namun Pahchin tidak menyerah. Dia terus berdiri dan menghadapi Osanai dengan gagah berani, walaupun sebenarnya dia sudah tidak sadar. Peihan yang akan membantu Pahchin langsung dihalangi oleh Maiki dan memintanya kembali untuk melihat pertarungan ini. Melihat Pahchin yang benar-benar sudah tidak berdaya, membuat Takemichi menjadi geram dan ingin menghentikan pertarungan konyol ini. Namun Maiki yang sangat percaya pada Pahchin hanya bisa mengatakan pertarungan ini akan terus berlanjut karena Pahchin masih belum menyerah sedikit pun. Saat itu, Pahchin sudah tidak kuat dan pingsan sambil berdiri. Osanai dan gengnya pun menertawakannya. Saat akan terjatuh ke tanah, Maiki langsung menangkap Pahchin. Pahchin meminta maaf pada Maiki karena dia menjadi tidak berguna di sini. Maiki hanya bisa tersenyum dan berkata kalau Pahchin masih belum kalah. Mendengar ocehan ini membuat anak buah Osanai berseru dan mengejek. Saat itu, Maiki mulai berjalan menuju Osanai dan tanpa banyak kompromi, dia langsung menendang kepala Osanai hingga membuatnya terbentur tanah dan tidak sadarkan diri. Seketika itu juga geng Osanai yang awalnya bersorak langsung kaget dan terdiam tanpa kata-kata melihat kejadian tersebut. Dengan emosi yang menggebu-gebu, Maiki menantang semua orang Mobius yang menganggap Pahchin telah kalah. Osanai yang nampak masih tidak sepenuhnya sadar mulai terbangun dan menyerang Maiki dari belakang dengan menggunakan botol minuman yang tajam. Tapi dengan sigap, Draken langsung menghentikannya. Draken pun mengungkapkan bahwa Osanai sudah sangat kelewatan karena telah memperkosa wanita hingga membuatnya koma dan bahkan menyerang orang tuanya. Hal itu bukanlah sikap seorang kesatria. Draken juga menekan semua orang Mobius. Bila masih ada yang berani pada mereka, maka dia dan gengnya yang ada di sini akan siap untuk menghabisi mereka semuanya. Dengan lantang Draken mengatakan
kalau Mikey baru saja menghancurkan Komandan Mobius. Hal ini membuat geng Mobius bingung dan ketakutan sendiri. Tiba-tiba dari kejauhan, terdengar suara sirine mobil polisi yang membuat seluruh orang kabur berhamburan. Saat itu Takemichi mengingat Osanai di masa depan menyampaikan bahwa ini hanyalah pemicu awal konflik. Padahal konflik ini berakhir cukup mulus dan damai. Dia masih melihat kondisi sekitar dan memastikan tidak ada yang terlewat dari pandangannya. Tanpa diduga, Pachin mengeluarkan pisau lipatnya dan langsung menusuk Osanai dari belakang. Dia tidak akan membiarkan Osanai kabur semudah itu. Semua orang sangat terkejut melihat fakta ini. Suara sirine mobil polisi sudah semakin mendekat. Mikey ingin supaya Pachin segera kabur dan ikut dengannya. Namun Pachin meminta maaf. Dia ingin menyerahkan dirinya pada polisi. Para polisi terlihat sedang menangkap anggota Mobius, memeriksa Osanai, dan bahkan menggelandang Pachin ke kantor polisi. Ketika Takemichi dan yang lainnya kabur, dia nampak kelelahan dan kehilangan kesadaran, sehingga membuatnya pingsan di tengah jalan. Esoknya, Takemichi tersedar di rumah sakit dan ditemani dengan Emma. Emma mengatakan jika Draken dan Mikey tengah bertengkar. Sambil menangis, Emma mengungkapkan bahwa semuanya semakin tidak terkendali. Saat ini Toman telah terpecah menjadi dua fraksi, yaitu fraksi Mikey dan fraksi Draken. Mereka berdua mulai bertengkar karena Pachin telah tertangkap oleh polisi. Hal ini membuat apa yang ditakutkan oleh Takemichi menjadi nyata, dan semua yang disampaikan oleh Osanai di masa depan pun mulai terjadi. Takemichi pun menjalani masa pemulihan tubuhnya di rumah. Saat itu gengnya datang dan menjenguknya. Gengnya menyampaikan bahwa kondisi Mikey dan Draken sudah sangat parah. Hubungan mereka sepertinya sulit untuk diperbaiki. Hanya masalah waktu saja sebelum Toman benar-benar akan hancur. Tanpa diduga, tiba-tiba Draken juga datang untuk menjenguk Takemichi. Tentunya hal ini membuat semua geng termasuk Takemichi menjadi kaget. Draken menyampaikan, untungnya Osanai baik-baik saja pasca dia ditikam oleh Pachin beberapa waktu yang lalu. Hal ini membuat Pachin dikenai hukuman penjara dalam waktu 1 tahun. Apabila Osanai waktu itu tewas, maka Pachin akan dipenjara hingga dia dewasa. Draken juga menyampaikan bahwa Toman akan tamat. Dia pun lantas berpamitan pulang. Tapi saat akan keluar rumah, Draken malah berpapasan dengan Mikey. Perseteruan mereka pun pecah kembali di sini. Mereka saling berebut kalau Takemichi adalah temannya. Takemichi pun mencoba untuk menghentikan mereka berdua. Namun sepertinya sangat mustahil baginya untuk menghentikan mereka. Tiba-tiba Mikey dan Draken saling melempar barang pribadi yang sangat berarti bagi Takemichi. Si Takemichi hanya bisa menangis karena barang-barang berharga miliknya telah hancur begitu saja. Dengan amarah yang luar biasa, Takemichi meminta supaya perseteruan antara Draken dan Mikey segera berakhir secepatnya. Oke teman-teman, itulah akhir cerita dari Tokyo Revengers episode 7. Semoga kalian semuanya suka dan tidak bosan untuk terus mengikuti kisahnya. Kritik dan saran akan selalu kami tunggu demi perbaikan channel ini ke depannya. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silakan kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Kalau ada penyampaian kami yang kurang benar, kami mohon maaf. Tetap semangat dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya.